Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi bersama saya Fred Noya SPD. Di kesempatan kali ini saya akan um, membahas materi terkait tentang Microsoft Excel 2016 dan materi kita kali ini tentang cara menggunakan rumus VLOOKUP dan rumus HOLOUP pada Microsoft Excel 2016. Namun sebelum saya masuk dengan materinya, jangan lupa di teman-teman pada pojok atas sebelah kanan kalian itu ada like, subscribe, dan juga share. Jangan lupa kalau memang informasi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita masuk. Nah, saya sudah sediakan dia punya contoh daftar kolomnya bagi teman-teman yang lain yang memang punya daftar kolomnya itu berbeda dengan yang saya punya, ya bisa disesuaikan sajalah kayak gitu. Ini ada rumus VLOOKUP-nya, ini ada ini ada bagian lembar kerja yang saya pakai untuk memasang rumus VLOOKUP-nya, dan juga ada juga bagian kerja, lembaran kerja yang memang saya pakai untuk memasang rumus VLOOKUP-nya. Baik, kita lihat yang VLOOKUP dulu. Untuk memasang rumus VLOOKUP itu sangat mudah ya teman-teman. Arahkan kursor pada tabel daftar pembayaran pegawainya di D5 nya itu, kemudian sama dengan, kemudian dikasih VLOOKUP. Oke, diklik 2 kali. Oke, ini rumusnya ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan, ini rumusnya. Oke, ada ada lookup value, tabel array, kemudian call index num, kemudian rank lookup. Oke, jangan lupa. Kemudian kita langkah yang pertama itu kita mengklik. Oke. Sebentar ya. Oke, segitu. Nah, kita mengklik dulu sel acuannya. Yang pertama, sel acuannya di sini C5 ya. Di sebelahnya C5. Kemudian kita kasih koma. Tapi ada ya teman-teman, ada yang di bagian pembatas setiap instruksi ini, di situ ada yang koma, ada yang titik koma. Tapi kalau yang saya punya ini ya koma aja kayak gitu, nanti disesuaikan. Kemudian kita pilih tabel array-nya. Tabel array-nya itu tabel acuannya ya teman-teman, tabel acuannya ini, tabel acuannya ya teman-teman. Tapi kita bukan bloknya di sini, kita bloknya itu dari golongan 1 sampai golongan 4. Oke. Kemudian ya teman-teman, jangan lupa ditekan tombol F4. Oke, supaya ada tanda kunci seperti kayak gini teman-teman. Ada tanda kunci itu ya. Oke, ada tanda kunci. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, kemudian kita kasih koma. Kemudian kita kasih koma lagi. Oke. Kemudian kita pilih gaji pokok ini, dia berada pada bagian kolom keberapa. Gaji pokok itu berada di kolom kedua ya, 1, 2. Berarti dikasih 2. Oke, dikasih 2. Kemudian call dikasih koma. Oke, kemudian kita pilih false, double klik di false ya, bentar ya, sama 2.500.000. bisa dilihat ini 2.500.000, ini 2.500.000. tunjangannya itu sama lagi ya teman-teman. Pasang rumus lagi VLOOKUP. Oke.
kemudian sel acuannya, kemudian koma, kemudian pilih dia punya tabel oke, kemudian dikasih F4, oke, kemudian dikasih koma, kemudian dipilih dia punya kolom yang untuk tabel acuannya. Di sini ada 1, 2, 3 untuk tunjangan ya, 3, kita klik 3, kemudian dikasih koma, kemudian dipilih false, oke, kemudian kita tutup kurung. 200.000 ya, tunjangannya 200.000, tunjangan di sini juga 200.000. Begitu juga dengan transport, sama dengan lookup, oke, kemudian koma, oke, kemudian dikasih tuh. Jangan lupa ditekan F4 nya, kemudian di kolom nomor 1, 2, 3, 4 transport di kolom nomor 4, jadi koma, kemudian dikasih false, oke, kemudian dikasih tutup kurung, enter, oke. Nah, di sini ada jumlah sama dengan sum, itu rumus jumlah ya, rumus jumlahnya itu sama dengan sum, tinggal di copy aja, tinggal ditarik dari D5 sampai F5 ya, kemudian ditutup kurung, enter, oke. Kemudian di sini saya lebih praktisnya begini ya, jadi pada sel yang mau di copy paste ke bawah ini tinggal arahkan kursor sampai ada tanda tambah begini, kemudian diklik 2 kali, oke, sama seperti biasanya, oke, sip, oke, sip. Nah, di sini kita sudah ketahui ini cara pemasangan rumus VLOOKUP-nya. Dengan rumus VLOOKUP-nya itu adalah bisa dilihat bahwa rumus VLOOKUP itu, ingat baik, sama dengan VLOOKUP, lookup value, kemudian table array, kemudian call index num, kemudian range lookup. Oke. Nah, untuk itu jangan lupa kita bisa lihat di sini Anita, kita kasih contoh aja ya, Anita di sini golongannya 1, 2.500.000 gaji pokok, 2.500.000 gaji pokok, tunjangan 200.000, transportnya 300.000. Kemudian golongan 4, misalkan golongan 4 Lucky. Nah, 4 di sini gaji pokoknya 4 juta. Kemudian tunjangannya itu 500.000, transport 7.500. Oke, mantap. Itu adalah cara untuk memasang rumus VLOOKUP pada rumus VLOOKUP pada lembar kerja Excel kayak gitu. Kemudian kita masuk pada rumus VLOOKUP. Ini saya sudah sama seperti biasanya, saya sudah sediakan dia punya data tabelnya, tinggal teman-teman yang lain bisa, kalau yang punya data tabel yang lain ya dipersilakan, penting tahu dia punya rumus VLOOKUP-nya. Nah, di sini ini secara horizontal ya, ini secara horizontal, sedangkan yang ini untuk di rumus VLOOKUP-nya itu secara vertikal. Oke, baik, kita lihat. Nah, di sini ada dia punya, kita cari dia punya gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak, gaji bersih ya. Oke, baik. Nah, gaji pokok di sini, tabel acuannya di sini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya. Nih, bisa dilihat sebenarnya. Nih, VLOOKUP. Oke, ini dia punya rumusnya lookup, double klik 2 kalinya di sini ya teman-teman. Oke, kemudian lookupnya itu sel yang dituju yang ini,
kemudian dikasih koma, kemudian dipilih lagi tabel array-nya, dipilih tabel array-nya, dipilih dia punya tabel array-nya. Tabel array-nya berarti karena di sini tabel array-nya itu mulai dari golongan, berarti kita copy-nya dari sini teman-teman. Oke, lalu kita kasih, jangan lupa teman-teman kasih F4, sip. Kemudian di koma, kemudian dipilih row index 6. Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman. Kalau row index kalau di rumus lookup itu row index 6, sedangkan kalau di rumus lookup itu adalah kolom index 6. Jadi nomor berapa untuk kolom tujuannya itu, nomor berapa untuk tabel acuan, baris tabel acuannya. Oke, row index-nya itu di sini kita pilih, karena ini gaji pokok berarti nomor 1. Oke, ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti di sini nomor 2. Jangan ditaruh sekali 5 ya. Diklik 2, kemudian dikasih koma, kemudian false. Oke, tutup kurung, enter. 3.500.000 ya, sama. Tunjangannya itu sama seperti biasa, kita bikin rumus lagi, rumus lookup. Oke, kemudian acuannya, kemudian dikasih koma, kemudian kita blok lagi, kemudian dipasang string, pasang kuncinya. Oke, kemudian dikasih koma, kemudian dipilih, karena ini tunjangan, tunjangan itu berada di baris ke berapa, ada 1, 2, 3 ya, baris ketiga. Ini yang ditulis baris ketiga ya. Oke, kemudian dikasih koma, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter. Oke, 500.000. Nah, gaji kotor itu didapat dari gaji pokok. Gaji kotor ini didapat dari gaji pokok kurang tunjangan. Berarti sama dengan gaji pokok kurang tunjangan. Enter. Oke, 3 juta ya. Kemudian pajak itu kita pasang rumus yang sama, lookup. Kemudian dikasih sel acuannya, kemudian koma, kemudian dikasih tabel array-nya itu. Oke, jangan lupa dipasang, ditekan tombol F4, kemudian koma, kemudian dipilih untuk pajak ada 1, 2, ini nih di sini aja, 1, 2, 3, 4. Berarti ada baris keempat. Oke, dikasih koma, kemudian false, kemudian false. Oke, tutup kurung, enter. Oke, 3% ya. Sedangkan kalau gaji bersih itu didapat dari yang saya tahu sih, gaji kotor kurang pajak, itu aja sih. Gaji kotornya itu F5, kemudian kurang, buka kurung, gaji kotor lagi kurang pajak, kali pajak, di pajaknya 3%, sama dengan kayak 2.910.000. Nah, di sini kita tinggal Oke, sip, sangat mempermudah sekali teman-teman. Oke, nah demikian itu adalah pemasangan rumus lookup pada Microsoft Excel 2016, dan ini sudah bisa diketahui bahwa saya pakai yang paling tinggi aja, Ahmad. Dia punya gaji pokoknya itu 4 juta, tunjangannya 1 juta, gaji
pajaknya itu 6%. Nah, jadi untuk tunjangan golongan 4, gaji pokoknya 4 juta, oke. Tunjangannya 1 juta, pajaknya itu 6%. Oke, mungkin itu saja materi singkat terkait tentang cara pemasangan rumus pada rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel 2016. Dan bagi kalian semua, teman-teman sekalian, kalau memang maaf ya, kalau memang bisa untuk dibagi video ini, jangan lupa untuk dibagi kepada yang lain, karena kalau memang ini bermanfaat bagi kalian teman-teman sekalian. Jangan lupa di bagian di atas ini ada like, subscribe, dan juga share. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.